setelah sekarang kurang lebih 5 tahun Agradaya, kami juga memproses. Jadi kalau di Menoreh, karena memang cara budidayanya ngikutin cara local wisdom, jadi memang tidak pakai pupuk kimia. Memang kami mengikuti cara petani setempat membudidayakan gitu, karena mereka kalau bagian budidaya udah lebih apa ya, budidaya on farm uh, udah lebih ini sih, udah lebih paham gitu, karena memang udah dari leluhurnya kan bertani gitu. Nah, yang kami intervensi adalah penggunaan solar dryer house. Ini kecil di sini, kami menginstal 5 buah rumah pengering, jadi centralized. Jadi setiap kelompok tani yang dimana bermitra sama Agradaya, kami menginstal rumah pengering ini. Dan rumah pengering ini salah satu standar untuk bisa masuk ke speknya Agradaya. Jadi kan suka ada kelompok tani yang nanya, gimana caranya bisa bisa supply ke Agradaya. Satu, pasti harus ada pelatihannya dulu dari kami gitu. Kedua, biasanya kami juga nginstall si rumah pengeringnya itu gitu. Jadi pas kan kayak sekarang ini lagi musim hujan nih, kondisi supply-nya tetap konstan gitu, tetap jalan gitu. Walaupun pasti nanti ada fluktuasi kualitas, tapi tetap tetap bisa kita kita pantau gitu. Nah, jadi saat ini kita udah menginstall 5 rumah pengering di 5 kelompok tani. Yang satu di Trenggalek, Jawa Timur, itu bentuknya BUMDes. Itu bentuknya BUMDes dan itu dome dryer, itu skala industri besar sebenarnya. Yang 4 lainnya itu di Jogja, itu kecil-kecil tapi tersentral punya petani gitu. Jadi memang setiap kelompok tani yang ada unit produksi processing apapun itu ada rumah pengeringnya gitu. Nah, jadi keluar dari desa, bentuk empon-empon atau bahan panenan itu sudah tidak lagi dalam bentuk basah. Efeknya apa? Satu, bisa meningkatkan hasil secara ekonomi ya, Bapak Ibu ya gitu. Sama satu lagi juga ketahanan dan volume. Kalau di kami kan lebih baik kami nyimpannya dalam bentuk kering daripada kami nyimpan dalam bentuk basah. Perkara keawetan sama kualitasnya udah lebih terjaga, jadi lebih 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 tahan lamanya, lebih kejaga gitu. Dan kami juga memanfaatkan hutan kemasyarakatan gitu. Jadi kami bukan tipe plantation yang masif industri gitu. Jadi uh, apa, kita bukan yang monokultur jahe semua gitu, karena kan sebenarnya nggak baik juga ya buat lingkungan ya yang monokultur kayak gitu gitu. Nah, ini sedikit lagi, sebentar. Nah, ini sebenarnya kenapa kami memulai Agradaya sih. Kami ngerasa bahwa di Indonesia ini kebanyakan petani itu udah sepuh gitu. Anak muda nggak mau balik ke desa, anak muda cenderung pindah ke kota karena ada fakta-fakta yang kami temukan bahwa di desa itu memang pada kenyataannya petaninya tuh udah sepuh, terus kedua pendapatan income-nya tuh rendah. Jadi anak muda tuh juga nggak punya keinginan untuk balik ke desa gitu loh, untuk jadi petani. Padahal kalau buat aku dan suamiku, petani itu bukan berarti kita harus di ladang, bukan ngelihat sektor pertanian tuh bukan hanya on farm, tapi harusnya terintegrasi antara on farm sama off farmnya. Nah, mungkin di Indonesia aku merasa pelibatan teknologi di pertanian ini di pasca panennya itu setengah-setengah gitu. Jadi ngelihat pertanian tuh ya cuma subsidi pupuk, subsidi bibit dan lain-lain gitu, tanpa melihat bahwa ini adalah holistik proses, bahwa ini adalah keseluruhan proses dan ada sebuah rantai panjang yang rantai pasok yang sangat panjang yang sebenarnya harus di trace satu-satu gitu. Dan harusnya sih pasca panen ini juga dilirik gitu supaya, dan pelibatan teknologi dan anak muda supaya desa kembali bisa bergerak gitu. Udah dia mana ini cari Bentar ya, ini
Nah, ini sedikit tentang yang kami lakukan, desa, rempah, dan kebudayaan. Kita pertemukan dengan teknologi, juga dengan market, gitu. Sebentar. Nah, ini identifikasi masalahnya. Kami melihat bahwa ada sebuah masalah, yaitu harga panen yang rendah. Terus petani itu secara keseluruhan tuh terdisconnect dari teknologi. Jadi mereka memang melihatnya petani itu ya di on farm aja, padahal itu membantu menaikkan kualitas, kuantitas, dan hasil panennya juga gitu. Dan budidayanya juga rantai pasoknya juga di Indonesia itu untuk hasil pertanian juga sangat panjang gitu. Dan juga tergantung pada ketergantungan pada pupuk kimia gitu. Dan kondisinya di Indonesia juga pendapatan petani sangat rendah, terus dan di umur yang udah sangat subuh. Tapi di sisi lain sebenarnya, ada market yang sedang berkembang gitu di Indonesia tuh, yaitu market yang punya kesadaran tentang sustainable lifestyle atau hidup yang berkesadaran gitu, tentang berkelanjutan gitu. Dan orang-orang di market ini sebenarnya punya kemampuan beli, punya purchase power yang cukup tinggi, terutama ke bahan-bahan yang sehat, ke bahan-bahan lokal gitu. Nah, ini yang kami attract gitu, untuk menjadi consumer kami gitu. Nah, solusinya di komunitas kami tadi menginstall rumah pengering supaya terintegrasi antara panen di on farm sama teknologi tepat guna supaya hasil dan kualitasnya baik gitu. Terus di konsumen kami juga sekarang udah punya HACCP di area produksi kami. Itu adalah sertifikasi untuk sebenarnya dibutuhkannya untuk ekspor ya. Sama kita lagi juga sertifikasi untuk BPOM gitu. Kenapa sertifikasi ini penting kalau buat kami? Karena kan kami basisnya jualan maksudnya basis bisnisnya dapat income-nya dari penjualan produk gitu. Untuk punya kepercayaan konsumen salah satunya melalui sertifikasi gitu. Dan aku merasakan budaya kerja kita ketika kita tersertifikasi juga jadi berubah gitu. Berubah maksudnya yang dulu-dulu kita sangat awam tentang hygiene, kita petani sama bode-bode sekitar nggak peduli tuh tentang hygiene, mau megang raw material kayak gimana. Sekarang semua harus ter, terukur, terstandar, terus juga harus tertulis gitu. Itu yang mengubah budaya kerja sih sebenarnya. Juga pace-nya juga jadi lebih cepat gitu. Jadi sertifikasi aku ngerasanya ada sisi baik untuk budaya kerja di tim kita sendiri gitu. Dan kalau di sisi konsumen juga produk-produk yang datang dari petani sebenarnya bisa menjual salah satu keunggulan, yaitu namanya traceability. Mungkin di Indonesia belum belum terlalu rame gitu tentang traceability. Cuman kalau market-market di luar negeri itu udah lebih concern di mana rempah ini ditanam, di mana siapa petaninya, siapa artisannya gitu. Ini yang disebut sebagai traceability gitu. Dan sebenarnya petani-petani skala kecil di Indonesia bisa melakukan itu gitu, karena jelas lebih traceable gitu di produknya sendiri gitu. Ini sedikit tentang impact kami. Kami sudah bekerja di 2 daerah dan ada kurang lebih 200 petani kita menginstall 6 unit, ada 73 lahan terolah, dan saat ini juga kami mengeluarkan beberapa produk. Nah, ini bisnis model kami sebenarnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, kami nggak sendirian dan kami nggak pernah mau main sendiri gitu. Jadi kami juga bekerja sama
mitra petani sama NGO juga, terus sama NGO dan beberapa institusi-institusi lain gitu untuk pendanaan sebenarnya, karena kalau untuk komunitas kan besar sekali ya. Kalau untuk komunitas petani besar sekali dan yang harus digelontorkan kayak bikin rumah pengering segala macam gitu. Jadi kita banyak mengakses channel-channel tersebut gitu, tapi di sisi lain kita juga jualan gitu. Jualannya ada B2B, ada juga B2C gitu. Saat ini kalau dari penjualan dari bisnisnya, kami masih 80-90% masih di lokal gitu. 10% sisanya baru keluar dan itu pun melalui pihak ketiga. Nah, ini adalah ibu-ibu contoh centralized rumah pengering. Jadi memang ketika lagi panen kunyit, kami memproses hasil panen yang saat itu ada gitu. Kalau ini yang dome dryer. Oke, itu kurang lebih Bu. Nih, ya, itu salah. Ini prosesnya nih. Semoga terlihat ya. Jadi dari budidaya, ini proses pencucian, ada namanya metode blansir. Metode blansir sebenarnya metode yang kami baru ketahui bahwa ini harus dilakukan ketika kami melalui sertifikasi BPOM untuk mengurangi kadar bakteri namanya aureus. Nah, metode ini yang tadi kita tidak praktekkan di petani, akhirnya kita bikin gimana cara simpelnya di petani bisa melakukan ini gitu. Ada pakai metode blansir, terus kami slicing, drying, masukkan rumah pengering hingga sortir. Nah, dari sortir ini masuk ke area produksi kami. Kalau ini tadi semua di petani kan, di hulu, ini di hilir yang sebelah kanan. Itu ada sortasi, ada dilabelin satu-satu, ada pengiringan akhir, sampai akhirnya penyimpanan, giling, ayak, baru diformulasikan jadi produk-produk lainnya gitu. Nah, ini salah satu produknya. Ada jenis bubuk, ada jenis teh-tehan, ada jenis campuran dengan susu gitu. Jadi memang kita formulasiin sendiri dari yang awalnya empon-empon basah aja gitu. Nah, ini untuk bulk sendiri kami baru ngirim beberapa minggu lalu adalah kemukus Bu. Ini kubeb paper ini, dan itu buat kebutuhan ke luar negeri, ke Australia. Jadi rempah Indonesia tuh memang banyak sekali variannya, manfaatnya yang kadang orang Indonesia tuh nggak ngeh gitu. Saya juga baru tahu bahwa kemukus tuh dipakai buat beberapa chef di Australia pakai buat pengganti merica ternyata, karena katanya lebih sensasinya lebih lebih terasa gitu. Nah, ini market size di Indonesia. Ini aku nggak usah cerita banyak tentang ini, tapi ini kurang lebih marketnya Agradaya tuh. Kok jalan sendiri. Nah, marketnya Agradaya seperti ini. Kita ada retail produk itu langsung ke end user. Jadi yang produk tadi udah kemasan, ada juga yang B2B. Yang retail produk ini biasanya masuknya ke market kami yang ibu-ibu mau sehat, keluarga-keluarga yang mau sehat. Semenjak pandemi kan ini naik sekali nih Bu, orang-orang punya kesadaran tentang kesehatan gitu. Nah, secara nggak langsung sebenarnya lokal produk tuh masuk ke situ juga gitu, karena lokal produk terus bahan-bahan herbal itu berada di market situ gitu. Nah, lalu kalau yang bulk untuk B2B itu kita masukin ke farmasi sama pharmaceutical company atau ekstrak yang mengekstrak perusahaan-perusahaan pengekstraksi gitu. Next, ini salah satu yang kami lakukan untuk campaign, karena sebenarnya untuk jualan produk, mungkin saya bisa cerita dikit ya, untuk jualan produk lokal, rempah, dan menaikkan kesadaran akan lokalitas, untuk di Indonesia tuh lumayan, di awal-awal tahun 2016 tuh lumayan menantang ya, karena orang pasti senangnya produk luar negeri gitu. Nah,
kami melakukan beberapa campaign bahwa ya pakai produk yang harus ketahuan, yang paling nggak tahu siapa petaninya, ditanam di mana, traceability-nya jelas. Terus kami juga bikin beberapa workshop bahwa untuk sehat nggak perlu pakai rempah-rempah yang ada di luar sana. Di Indonesia juga ada rempah-rempahnya kok gitu, yang bisa ditanam di negara kita sendiri gitu. Jadi memang untuk jualan atau untuk branding si Agradaya sendiri kami melakukan beberapa cara sih gitu. Nah, ini Instagram kami, silahkan di-follow, dicek juga. Biasanya kami juga nge-share beberapa resep masakan, bahkan kami juga nge-share gimana caranya, mungkin ada teman-teman UMKM yang juga lagi melakukan sertifikasi BPOM, kami suka berbagi tentang hal-hal seperti itu, karena kalau herbal kan biasanya harus BPOM ya gitu. Karena beberapa teman-teman UMKM biasanya juga mempunyai keluhan-keluhan yang sama, terus akhirnya habis kami share, terus oh ternyata bisa kok gini gitu. Itu aja Bu, mungkin. Iya. Sudah ya Mbak ya? Ya, terima kasih Mbak Asri. Saya rasanya males ngomong ya, terharu gitu. Apa ya, seorang anak muda punya pandangan yang begitu panjang, begitu luas ya, punya visi yang begitu untuk apa ya, untuk Indonesia, untuk pertanian, tentunya untuk kemakmuran petani. Tentunya Mbak Asri lahir dari seorang ibu yang hebat. Terima kasih biasa Bu. Tepat sekali di hari Ibu hari ini. Kemudian Mbak Asri juga baru melahirkan 7 hari, sudah bicara untuk pertama kali ya setelah melahirkan. Oke, terima kasih Mbak Asri. Sumber dan moderatornya para ibu muda yang keren ini. Jadi hari ini saya menyampaikan selamat Hari Ibu ini 22 Desember. Agradaya ini adalah pusat belajar ya. Kalau saya simpulkan ya, pusat belajar untuk semuanya. Nah, banyak lulusan pertanian, insinyur pertanian yang terjun ke dunia perbankan. Saya duga dulunya memang untuk menyiapkan bagaimana pembiayaan sektor pertanian untuk membangun kemandirian pangan.